Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviana dari Prodi Manajemen. Saya akan memaparkan materi tentang mengelola sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, mencari pegawai, melatih, dan melayani mereka. Tekanan utama terhadap sumber daya manusia agar para manajer dapat memelihara hubungan kerja yang baik di dalam pelaksanaan tugas masing-masing demi mencapai tujuan organisasi. Tugas penting yang melibatkan kepemilikan dalam jumlah yang tepat dari orang-orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Menempatkan orang pada tempatnya sangat berperan dalam keberhasilan manajemen, sebab jika menyerahkan pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan hancur dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Demikian pula dengan bisnis. Jika ada pegawai yang tidak senang dengan pekerjaan yang dilakukan, maka akan menjadi pengganggu karyawan yang lain. Jika seseorang sudah ditempatkan pada pekerjaan tertentu dan diakui keberadaannya, ia harus merasa puas dengan suasana kerja dan iklim organisasi dan merasa mempunyai peluang yang baik untuk masa depan kehidupannya, akan memperoleh kesempatan naik pangkat dan gaji tinggi. Jika ia tidak merasa puas, ia akan keluar dan terpaksa diganti dengan tenaga lain. Pentingnya proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, proses ini menjadi sumber keunggulan kompetitif yang signifikan. Yang kedua, proses ini menjadi bagian penting dari strategi organisasi. Yang ketiga, perlakuan organisasi terhadap karyawannya ternyata mempengaruhi secara signifikan kinerja organisasi. Berikutnya, proses manajemen sumber daya manusia. Ada perencanaan sumber daya manusia, dilakukan perekrutan dan pengurangan, penyelesaian, identifikasi dan seleksi karyawan yang berkompeten. Berikutnya, orientasi dan melakukan pelatihan karyawan yang mudah beradaptasi dan kompeten dengan keterampilan dan pengetahuan yang kompeten. Berikutnya, manajemen kinerja melalui kompetensi dan tunjangan, pengembangan karir, dan terakhir karyawan yang kompeten dan kinerja tinggi yang mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dalam jangka panjang. Fungsi manajemen sumber daya manusia: pertama, merencanakan kebutuhan staf; kedua, mencari dan merekrut karyawan; ketiga, melatih dan mengembangkan; keempat, menilai performance; kelima, menetapkan kompensasi atau imbalan; keenam, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Contoh penerapan dalam organisasi bisnis. Yang pertama, penggandaan sumber daya manusia berupa aktivitas-aktivitas untuk menyusun program penarikan, seleksi, dan penempatan tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, program yang khusus dirancang oleh suatu organisasi dengan tujuan membantu karyawan dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memperbaiki sikapnya. Berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi dalam usaha pengembangan tenaga kerja. Yang terakhir, pemanfaat sumber daya manusia, proses kegiatan pemimpin yang bermaksud memperkerjakan pegawai yang memberi prestasi cukup dan tidak memperkerjakan pegawai yang tidak bermanfaat. Pegawai yang menunjukkan memberi manfaat diusahakan agar kemungkinan itu menjadi kenyataan dengan jalan motivasi pegawai. Pegawai yang tidak memberi manfaat diberhentikan atau dipensiunkan. Kesimpulannya, peranan adanya manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan melibatkan tenaga kerja manusia yang bukan hanya cakap, terampil, namun juga memiliki kemauan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien, agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen dengan tujuan bekerja. Jika Anda pertama memikirkan tujuan Anda, itu belum 90% dari waktu Anda. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.